Kehidupan masyarakat yang semakin modern dan produktif mendorong timbulnya limbah tidak terelakkan lagi. Banyaknya limbah yang dibuang ke sungai juga semakin memperparah keadaan. Ditambah lagi, warga juga berbondong-bondong membuang sampah ke sungai yang semuanya itu merupakan limbah. Pengolahan limbah di Indonesia yang masih buruk semakin memperbesar resiko pencemaran dan polusi di negara kita ini. Kita berharap pemerintah dan masyarakat mampu menangani masalah yang semakin hari semakin kompleks dan semakin rumit ini. Limbah adalah sisa hasil produksi atau sisa hasil usaha aktivitas manusia yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai ekonomi serta dapat mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan dampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, di masa depan kita tidak hanya disibukkan dengan hasil karya atau karya-karya inovatif produktif, namun juga limbahnya. Nah, maka dibutuhkan upaya untuk pengolahan limbah tersebut. Saat ini saya berada di SMK Semen Gresik yang menyelenggarakan kegiatan teknologi pengolahan limbah yang dikembangkan untuk masyarakat. Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti bersama kami dalam acara Rapendik. Sekolah Menengah Kejuruan Semen Gresik terletak di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 90 Sido Kumpul dan terletak di pusat kota Gresik. Sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas dan berwawasan lingkungan. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah itu. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 1,2 hektar yang sangat memadai, serta fasilitas sekolah yang cukup lengkap. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik bersama karyawan sebanyak 62, sekolah yang memiliki 24 rombongan belajar ini adalah satu-satunya sekolah yang memproduksi alat pengolahan limbah. Pemirsa, saat ini saya berada di bengkel SMK Semen Gresik. Bersama saya guru pembina Bapak Dr. Andes Eko Sungkono. Apa kabar Pak Sungkono? Baik. Silakan ke pemirsa Rapendik. Pak, yang pertama tadi kan ikon dari SMK ini teknologi pengolahan sampah. Ya. Sebenarnya apa itu? Sebenarnya gini, jadi konsepnya itu dari masyarakat. Jadi di Gresik ini itu sampah sangat luas, sangat menumpuk sekali. Kemudian kita bersama siswa untuk memikirkan gimana sih cara untuk memanfaatkan sampah itu. Kemudian siswa kita bimbing, kemudian kita cari alternatif. Kita buat konsep bagaimana kalau kita membuat sendiri mesin itu pada dasarnya. Kemudian bersama dengan siswa kita buat rancang. Kita ada di sini kita membuat 3 macam tipe yang sudah kita buat. Yang pertama gilas, kemudian gilas yang kedua, dan yang terakhir itu shredder. Shredder itu lebih kompleks lagi. Segala macam sampah bisa kita olah di situ. Nah, di sini sampah itu kita sudah tahu bahwa sampah itu macam-macam, mulai dari organik dan organik. Nah, di sini untuk pembuatan alatnya sendiri kita pada konsen di bengkel adalah buat alat. Kita buat konsep, kita buat rancangan, kemudian ya siswa yang mengerjakan mesin tersebut. Jadi guru sebagai pendamping siswa menciptakan mesin tersebut. Iya. Ngomong-ngomong tentang kompetensi yang harus dimiliki siswa, kira-kira dalam teknologi pengolahan sampah itu dibutuhkan kompetensi apa aja sih? Kalau karena saya bidangnya di teknik mesinnya, yang pertama ya siswa harus mengetahui bagaimana alat ini
untuk mampu menghancurkan sampah. Berarti kita harus mengetahui materialnya dulu. Setelah itu kita lihat konstruksinya dari rancangan tadi, baru kita mengerjakannya dengan alat yang ada di bengkel kita sendiri, termasuk mesin, kemudian pengelasannya, seperti itu. Nah, kendala apa sih Bapak hadapi ketika mendeliver atau menyemangati siswa untuk menciptakan mesin? Ya, pada awalnya memang anak-anak ini masih, Pak bagaimana nih? Ya, kita bimbing, kita arahkan, ya karena awalnya hanya praktek dasar saja, kemudian kita arahkan ke produk-produk jadi tadi. Jadi itu merupakan produk jadi dari siswa kita. Nah, di sini kadang-kadang anak-anak itu ya karena mungkin dia grogi awalnya, ya produk awal itu kita masih belum sempurna gitu. Nah, kemudian produk kedua, ketiga kita sudah bisa menciptakan 100 unit yang sudah itu ya. Bahkan yang terakhir itu yang shredder yang tingginya 2 meter ada di Signipi itu bisa mampu menghancurkan apa saja yang kita buat. Sepatu pun kita masukkan hancur itu. Iya, Langsung bisa diurai. bisa diurai. Pak, yang menarik kan siswa itu butuh pemantapan diri. Ini cerita tentang sampah. Persepsi mereka kan sebenarnya negatif. Nah, bagaimana Bapak bisa merubah persepsi mereka? Ya, ini berhubungan dengan sekolah kita. Sekolah kita sudah komit bahwa sekolah kita harus beradiwiyata. Ini pertama. Kemudian setelah itu, dari situlah kita lari ke sana. Ya memang sampah itu kotor, tapi dengan kotor itu kita banyak manfaatnya. Artinya manfaat untuk kita sendiri, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk masyarakat. Ini yang kita tanamkan kepada siswa kita. Jadi dengan hasil karya ini, ya terutama otomatis kita salah satunya adalah ibadah. Kita bisa menyalurkan ke orang lain, bisa memanfaatkan hasil karya kita ke orang lain. Karyanya anak-anak bisa dimanfaatkan masyarakat. Iya. Memberi solusi. Betul. Target ke depan apa Pak? Dari Bapak? Ya, ini tujuannya ke anak kita sendiri, ya ke anak kita sendiri. Jadi satu, dia di samping dapat ilmu sekolah, kedua ilmu masyarakat, yang ketiga bekalnya dia nanti. Apakah dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau nanti ke tujuan masyarakat ataupun bekerja. Ini yang kita harapkan hasil anak-anak kita ini yang ke depannya. Respon siswa, ini pertanyaan terakhir. Ya. Respon siswa terhadap kegiatan ini bagaimana? Sangat positif, sangat senang sekali. Bahkan di sini kalau seperti ini itu sampai mereka mesinnya pulang jam 4 bisa kadang-kadang jam 5, setengah 6. Tapi memang berbasis peminatan Pak ya? Iya. Berbasis peminatan atau acak? Iya. Berbasis peminatan. Ya, terima kasih Pak informasinya. Ya. Mudah-mudahan sukses. Ya. Pemirsa, di sekolah ini diberikan kemampuan kepada siswanya untuk peka terhadap lingkungan, kemudian menemukan solusi atas permasalahan lingkungan yang dihadapi para siswanya. Pentingnya pengolahan limbah sangat diperlukan di masa kita sekarang ini, terutama di kota-kota besar yang sekarang sangat padat penduduknya. Tentu seiring bertambahnya kepadatan penduduk, bertambah pula limbah yang dihasilkan. Limbah hasil kerja pabrik, limbah dari produk-produk sehari-hari pun tak terelakkan. Selain itu, limbah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti sampah yang menumpuk, dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membuat kondisi kesehatan tubuh kita menjadi tidak stabil. Dengan adanya limbah atau sampah yang menumpuk, sudah bisa dipastikan bahwa akan ada bibit penyakit yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi hidupnya tidak lebih sehat dari sebelumnya. Pemirsa, saat ini saya bersama Mas Jainul, siswa SMK Semen Gresik, jurusan Teknik Permesinan. Apa kabar Mas Jainul? Alhamdulillah baik. Baik. Ke pemirsa Rapendik. Yang pertama, motivasi Mas Jainul belajar teknik mesin itu apa? Pertama motivasi saya untuk belajar mesin itu dari orang tua, yaitu selain dari orang tua yaitu motivasi saya itu untuk mengembangkan skill dan kemampuan saya dalam bidang khususnya di bidang teknik pemesinan ini. Jadi saya memilih
di SMK Semen Gresik masuk ke SMK Semen Gresik ini memilih jurusan teknik pemesinan. Itu karena berdasarkan dari motivasi saya. Terus di permesinan itu mesti punya kemampuan apa? Misalnya matematika atau apa aja yang dipelajari? Gini, untuk di pemesinan ini tidak luput dari pelajaran yang namanya matematika. Itu tidak luput, itu pasti ada di pemesinan. Kemudian bahasa Inggris, karena apa? Bahasa Inggris itu nanti sebagian bahasa yang tertera di teknik pemesinan ini itu merupakan menggunakan ada sebagian dari bahasa luar, yaitu bahasa Inggris. Terus kemudian kimia, itu juga tidak luput dari pelajaran atau yang diajarkan nanti di pemesinan. Sebentar, sebelum sampai ke praktek tentunya kan harus menguasai dasar itu dengan lebih baik. Iya. Belajarnya bagaimana supaya bisa menguasai dasar teori? Pertamanya untuk lebih memahami, pertama dasarnya itu kita belajar teori terlebih dahulu, yaitu teori tentang dasar-dasar pemesinan. Seperti nanti kita sebelum masuk ke pembuatan, mesin pembuatan itu salah satu dari permesinan. Pertama kita belajar ke mesin perkakas tangan atau kikir dulu. Selain itu nanti kita akan belajar terlebih dahulu tentang teori-teori untuk mendalami lagi tentang pemesinan itu seperti apa. Seperti Gitu ya. Terus manfaat yang paling dirasakan apa dengan belajar mesin? Manfaat yang dirasakan dengan belajar mesin itu kesabaran. Nah, di pemesinan ini dibutuhkan kesabaran penuh karena apa? Karena untuk pembuatan benda, contohnya seperti ini dibutuhkan ketelitian dan kesabaran yang ekstra sehingga nanti bisa tercipta benda sedetail ini dan presisi atau sesuai keinginan kita pada awalnya. Jadi manfaat dari pemesinan itu yaitu melatih kesabaran kita. Oke, Mas Janul, berkaitan dengan mesin pengolahan sampah, apa tanggapannya? Oke, berkaitan tentang mesin pengolahan sampah, tanggapan saya yaitu dengan adanya mesin pengolahan sampah itu dapat mengurangi limbah-limbah yang ada di Kabupaten Gresik khususnya dan umumnya di Indonesia. Karena apa? Kita ketahui semua limbah-limbah sekarang melimpah atau bertumpukan di TPA. Jadi lebih efisien, lebih manfaat lagi kita kelola, kembangkan lagi dengan menciptakan dengan mesin pengolahan limbah atau mesin gilas. Jadi mesin gilas ini tanggapan saya itu dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik. Jadi mengurangi volumenya tapi juga memanfaatkan untuk recycle-nya. Iya, memanfaatkannya untuk dijadikan kompos. Iya. Setahu kamu dalam pengolahan, dalam membangun teknik pengolahan mesin sampah tadi, skill apa aja yang perlu dimiliki oleh seorang siswa? Nah, skill yang perlu dimiliki oleh siswa yaitu kreativitasnya. Itu tentu harus dimiliki oleh siswa untuk menciptakan suatu mesin pengolahan sampah yaitu mesin gilas, terutama yaitu dalam skill pemesinan dan pengelasan. Karena untuk menciptakan mesin gilas itu tidak luput dari dua kompetensi tadi. Iya, dua kompetensi teknik pemesinan dan teknik pengelasan. Betul. Terus harapannya ke depan apa ini, Mas? Harapan ke depannya itu untuk teman-teman yang masih SMP itu jangan ragu-ragu untuk memilih SMK. Karena apa? Karena SMK nanti setelah lulus itu bisa menerapkan kemampuan kita, skill kita untuk bersaing di dalam dunia industri atau dunia kerja. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke perdagangan bebas, yaitu yang insya Allah ke 2015 itu kita akan masuk ke iya. Jadi kita kalau yang nggak mempunyai skill dengan yang mumpuni, kita akan bakal kalah dengan orang-orang luar untuk ke dunia kerja. Sehingga sekali lagi untuk teman-teman yang masih SMP jangan pernah ragu untuk memilih atau masuk ke SMK. Terima kasih Mas Janul informasinya, mudah-mudahan sukses. Amin. Pemirsa, ternyata belajar teknik mesin itu tidak hanya belajar tentang teknologinya saja, tetapi juga nilai-nilai sikap, termasuk kesabaran, ketelitian, dan kesungguh-sungguhan tadi. Untuk proses awal instalasi pengolahan air limbah, yang pertama yaitu air limbah